Malam itu, di bawah sorotan lampu lobi hotel mewah, suamiku melempar kunci mobil tepat ke dadaku. Dia pergi bersama wanita kaya itu, mencampakkan aku dan anak-anakku, tanpa menyadari bahwa penghinaan ini justru membangunkan kemampuan auditku untuk menghancurkan hidupnya sampai ke akar. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Kartini, usia 42 tahun, dan aku sangat ahli membohongi diriku sendiri. Selama 15 tahun pernikahan, aku menanamkan dalam kepalaku bahwa pernikahan itu butuh kompromi, bahwa tidak semua sakit hati harus dibalas dengan pertengkaran, dan menjaga keutuhan rumah tangga jauh lebih penting daripada mempertahankan harga diri. Aku mengatakan hal-hal itu pada diriku sendiri, sementara suamiku perlahan-lahan menghapus keberadaanku dari kehidupan profesionalnya. Dia mulai memperkenalkan aku hanya sebagai seseorang yang mengurus pembukuan, padahal aku menjalankan praktik konsultan keuangan yang sukses. Ironinya sungguh menggelikan jika dipikir-pikir sekarang. Aku bisa menemukan kecurangan keuangan dalam laporan perusahaan besar hanya dalam hitungan jam. Tapi aku melewatkan tanda-tanda kebangkrutan dalam pernikahanku sendiri selama 18 bulan. Suamiku, Edo, menjual mobil mewah kepada klien-klien kaya di kawasan elit Jakarta. Dia sangat menawan, memiliki pesona yang terlatih untuk membuat orang merasa istimewa, membuat mereka percaya bahwa dia benar-benar peduli pada kepuasan mereka, bukan pada komisinya. Dia menggunakan kemampuan yang sama padaku selama bertahun-tahun. Hari Kamis sore, Edo masuk ruang kerjaku di rumah dan mengatakan aku harus ikut ke pesta ulang tahun dealer mobilnya di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan pada hari Sabtu. Setelah 3 tahun dia selalu melarangku ikut ke acara kantornya dengan alasan, hanya untuk staf inti. Permintaan tiba-tiba ini seharusnya memicu alarm bahaya di kepalaku. Sebenarnya alarm itu berbunyi, tapi aku mengabaikannya karena aku sudah terlalu ahli berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sabtu sore tiba dengan hujan deras khas Jakarta yang membuat lalu lintas macet total. Edo menghabiskan waktu 40 menit untuk bersiap-siap, mematut diri di depan cermin, merapikan dasinya 3 kali, dan menyemprotkan parfum mahal yang wanginya memenuhi kamar. Aku memperhatikannya dari ambang pintu kamar tidur dan merasakan sesak yang familiar di dada. Aku mengenakan gaun sutra biru tua yang kubeli 3 tahun lalu untuk pernikahan klien. Itu adalah pakaian paling bagus yang kumiliki, elegan tapi sederhana. Namun, saat aku melihat Edo dengan setelan jas seharga puluhan juta dan sepatu kulit Italia mengkilap, aku merasa kami berasal dari 2 dunia yang berbeda. Perjalanan dari rumah kami di Bintaro menuju Senayan memakan waktu hampir 2 jam karena macet dan hujan. Edo menyetir dalam diam, terus-menerus mengecek ponselnya setiap kali mobil berhenti, dengan fokus yang menunjukkan bahwa pesan yang dia baca jauh lebih penting daripada istri yang duduk di sebelahnya. Aku menatap keluar jendela yang buram oleh air hujan, mencoba mengingat kapan terakhir kali kami pergi berdua tanpa anak-anak sebagai penengah. Aku tidak bisa mengingat satu kejadian pun dalam setahun terakhir. Hotel tempat acara berlangsung sangat megah. Dinding berlapis marmer, lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit lobi, dan aroma kemewahan yang menyerbak, campuran parfum mahal dan pengharum ruangan eksklusif. Aku langsung merasa salah tempat. Gaun biruku yang tadinya terasa pantas saat di rumah, kini terlihat kusam dibandingkan dengan gaun-gaun desainer yang dikenakan para tamu wanita di sana. Mereka mengenakan perhiasan yang mungkin harganya setara dengan cicilan rumahku selama setahun. Edo berubah total begitu kami melangkah masuk ke ballroom. Postur tubuhnya tegak, senyumnya mengembang lebar. Terlihat tulus tapi aku tahu itu penuh perhitungan. Dia menyapa orang-orang dengan nada suara yang hangat, menunjukkan bahwa dia ada di level yang sama dengan mereka. Aku berjalan sedikit di belakangnya, seperti aksesori yang terpaksa dia bawa. Setiap kali memperkenalkan aku, kalimatnya selalu sama. Ini istriku, Kartini. Dia mengurus pembukuan untuk usaha kecil. Pembukuan. Kata itu dipilih dengan sengaja. Bukan konsultan keuangan, bukan auditor, tapi pembukuan. Seolah-olah kerjaku hanya mencatat utang piutang warung kelontong. Padahal aku menangani restrukturisasi keuangan perusahaan dengan omzet miliaran rupiah.
Seharusnya aku mengoreksinya. Seharusnya aku menjelaskan siapa aku sebenarnya. Tapi aku diam saja. Karena mengoreksi Edo di depan koleganya hanya akan memicu pertengkaran yang tidak ingin kuhadapi malam itu. Lalu, wanita itu masuk. Fania. Dia tidak sekadar berjalan masuk ke dalam ruangan. Dia menguasai ruangan itu. Dia cantik dengan cara yang membutuhkan modal besar, perawatan kulit mahal, rambut yang ditata profesional, dan gaun yang dirancang khusus untuk tubuhnya. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah penampilannya, melainkan perubahan wajah Edo saat melihatnya. Topeng profesional yang dipakainya sejak tadi runtuh, digantikan oleh tatapan memuja yang mentah dan jujur. Tatapan yang dulu sekali pernah dia berikan padaku. Mereka bergerak mendekat seperti dua magnet. Saat mereka bertemu, Fania meletakkan tangannya di lengan Edo dengan keakraban yang santai, dan Edo membungkuk untuk mendengar apa yang dikatakan wanita itu. Mereka tertawa bersama, tawa yang lepas dan intim. Aku berdiri kaku di dekat pilar dekoratif, memegang gelas minuman yang isinya tidak kuminum, menyaksikan suamiku sendiri tenggelam dalam percakapan dengan wanita lain seolah aku tidak ada. Akhirnya, Edo ingat aku masih hidup dan membawa Fania untuk berkenalan. "Ini Kartini," katanya sambil menunjuk ke arahku dengan gestur seolah menunjuk kursi kosong. "Senang bertemu denganmu," kata Fania dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Tangannya masih menempel di lengan jas suamiku. Malam itu berjalan lambat seperti siksaan. Edo dan Fania menghilang 2 kali. Pertama, Edo beralasan harus membicarakan spesifikasi mobil baru Fania di area merokok. Mereka hilang selama 25 menit. Kedua kalinya, di dekat bar, mereka tertawa-tawa lalu menghilang ke arah koridor toilet. Itu memakan waktu 20 menit. Aku berdiri sendiri, menahan tatapan kasihan dari istri-istri kolega Edo. Salah satu dari mereka, seorang wanita parubaya bernama Bu Margareta, sempat menatapku dengan simpati yang mendalam sebelum suaminya menariknya pergi agar tidak terlibat drama. Pukul 11 malam, acara mulai bubar. Edo menghampiriku di lobi hotel yang ramai oleh tamu-tamu yang menunggu jemputan atau valet. Fania berdiri di sebelahnya, tersenyum penuh kemenangan. Wajah Edo terlihat tegang, campuran antara rasa bersalah dan kesombongan. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil Avanza kami, dan melemparkannya ke arahku. Kunci itu melayang di udara, lalu menghantam dadaku sebelum aku sempat menangkapnya dengan refleks. Bunyi gemerincing kunci jatuh ke lantai marmer terdengar begitu keras di telingaku, meski lobi itu bising. Beberapa orang menoleh. Satpam hotel menatap kami dengan bingung. "Pulanglah sendiri," kata Edo. Suaranya cukup keras hingga beberapa pasang mata menatap kami. Fania menawarkan untuk menunjukkan koleksi mobil di garasi rumahnya di Menteng. "Ini penting untuk bisnis. Kau mengerti kan?" Aku mematung. Bukan karena aku tidak mengerti, tapi karena aku terlalu mengerti. "Kau menyuruhku pulang sendiri di tengah malam, hujan deras, sementara kau pergi dengan dia?" Tanyaku. Suaraku bergetar menahan amarah yang mulai mendidih. Fania tertawa kecil, suara yang renyah dan kejam. "Aku yakin kamu wanita mandiri, Kartini. Kamu pasti bisa mengurus hal-hal praktis seperti ini." Tanpa menunggu jawabanku, Edo berbalik. Dia bahkan tidak menoleh lagi. Aku berdiri di sana, di lobi hotel mewah yang dingin, memungut kunci mobil dari lantai marmer sambil ditonton oleh orang-orang asing. Aku melihat suamiku masuk ke dalam mobil Alphard putih milik Fania. Pintu tertutup, dan mobil itu melaju menembus hujan. Saat itulah, sesuatu dalam diriku patah. Bukan patah yang menimbulkan tangisan histeris, tapi patah yang sunyi, seperti es yang retak. Rasa malu itu ada. Panas membakar wajahku. Tapi di balik rasa malu itu, sesuatu yang lain mulai bangkit. Sisi analitisku, bagian dari otakku yang biasa membedah kebohongan dalam laporan keuangan, mulai mengambil alih. Pernikahanku bukan lagi sebuah hubungan yang harus diselamatkan. Ini adalah kasus penipuan yang harus diselidiki. Aku menyetir mobil menembus jalanan Jakarta yang mulai lengang namun basah. Tanganku mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jariku memutih.
Cahaya lampu jalanan yang memantul di aspal basah menciptakan bayangan-bayangan panjang yang suram. Di kaca spion, aku melihat wajahku sendiri. Riasan mataku sedikit luntur, tapi tatapanku tajam, dingin, dan asing. Itu bukan tatapan seorang istri yang sedang bersedih. Itu tatapan seorang auditor yang baru saja menemukan selisih dana yang mencurigakan. Rumah kami di Bintaro gelap gulita saat aku tiba. Olive dan Joko, kedua anakku, sedang menginap di rumah orang tuaku di Bogor. Aku yang mengaturnya 2 minggu lalu, berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi mereka untuk menghabiskan waktu dengan kakek neneknya sementara aku dan Edo menghadiri acara kantor. Sekarang, niat baik itu terasa seperti bagian dari rencana jahat Edo. Dia tahu anak-anak tidak akan ada di rumah malam ini. Dia tahu dia bisa mempermalukanku dan tidak pulang tanpa harus menghadapi pertanyaan polos dari anak-anak kami. Perhitungan itu membuat darahku mendidih kembali. Aku masuk ke dalam rumah yang sunyi. Aroma kopi sisa tadi pagi masih tercium samar di dapur. Biasanya, aku akan langsung membersihkan diri dan tidur, mencoba melupakan kejadian buruk hari ini. Tapi malam ini berbeda. Adrenalin memompa deras di nadiku, mengalahkan rasa lelah fisik. Aku berjalan ke ruang kerjaku, menyalakan semua lampu hingga ruangan itu terang benderang, lalu menyeduh kopi hitam pekat. Aku duduk di depan laptop dan melakukan apa yang paling kukuasai, investigasi. Edo dan aku memiliki satu rekening bersama untuk pengeluaran rumah tangga, sebuah praktik standar yang kami sepakati sejak awal menikah. Aku menyetor sebagian besar penghasilanku ke sana, begitu pula Edo. Atau setidaknya, begitulah kesepakatannya. Namun, kami juga punya rekening pribadi masing-masing. Edo memiliki rekening untuk komisi penjualannya, dan aku punya rekening untuk bisnis konsultanku. Selama ini, aku tidak pernah memeriksa rekening pribadinya secara mendalam karena aku menghargai privasinya. Itu adalah kesalahan fatal. Kepercayaan adalah celah keamanan terbesar dalam sistem keuangan manapun, termasuk pernikahan. Dan malam ini, aku akan menutup celah itu. Aku mulai dengan mutasi rekening bersama. Aku mengunduh riwayat transaksi selama 3 tahun terakhir dan memindahkannya ke spreadsheet untuk dianalisis. Mataku bergerak cepat memindai baris demi baris angka. Pola-pola mulai bermunculan, seperti tinta tak terlihat yang dipanaskan api. Pola pertama muncul dalam waktu 20 menit. Ada penarikan tunai rutin di ATM dekat sebuah hotel bintang 5 di kawasan Jakarta Selatan setiap hari Jumat sore selama 8 bulan terakhir. Jumlahnya tidak terlalu besar untuk sekali tarik, sekitar 2-3 juta rupiah, tapi frekuensinya konsisten. Aku mengecek kalender pribadiku. Setiap Jumat sore itu, Edo selalu beralasan ada meeting evaluasi mingguan atau test drive dengan klien VIP. Aku menelusuri lebih jauh. Ada tagihan kartu kredit atas nama Edo yang terhubung ke rekening bersama ini. Mataku membelalak saat melihat rinciannya. Makan malam di restoran Stea Premium di SCBD seharga 4 juta rupiah pada tanggal ulang tahun pernikahan kami. Tapi dia bilang dia harus lembur malam itu dan kami hanya merayakannya lusa dengan makan nasi goreng di rumah. Ada pembelian di butik perhiasan di Plaza Indonesia. Kalung berlian seharga 15 juta rupiah. Aku meraba leherku yang kosong. Aku tidak pernah menerima kalung itu. Tidak ada hadiah ulang tahun. Tidak ada kejutan. Jantungku berdegup kencang. Bukan karena sedih, tapi karena marah. Dia menggunakan uang rekening bersama, uang yang sebagian besar berasal dari keringatku bekerja siang malam, untuk membelikan perhiasan bagi selingkuhannya. Tapi temuan yang paling mengejutkan adalah transfer rutin dari rekening pribadi Edo yang datanya bisa kulihat karena dia bodohnya menyimpan password internet bankingnya di catatan kecil di laci meja kerjanya. Edo bukanlah orang yang canggih soal keamanan digital. Dia pikir aku terlalu bodoh atau terlalu patuh untuk memeriksa. Aku login ke rekening pribadinya. Di sana, terpampang jelas mutasi keluar setiap bulan sebesar 5 juta rupiah ke sebuah rekening atas nama CV Fania Sejahtera. Total transfer selama 7 bulan terakhir mencapai 35 juta rupiah. CV Fania Sejahtera. Inisial itu langsung terhubung di otakku. Fania. Si wanita, jutawan, di pesta tadi.
Aku segera membuka situs Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mengecek legalitas perusahaan itu. Data yang muncul membuatku tertawa getir sendirian di ruang kerja yang dingin. CV Fania Sejahtera, terdaftar sebagai perusahaan jasa konsultasi manajemen. Alamatnya di sebuah ruko kosong di daerah pinggiran Jakarta Timur, bukan di kawasan elit Menteng seperti yang digembar-gemborkan. Bidang usahanya, jasa penasihat strategis untuk profesional otomotif. Deskripsinya sempurna. Cukup kabur untuk terlihat sah, tapi cukup spesifik untuk menjadi alasan Edo mentransfer uang. Ini adalah skema yang rapi. Fania bukan sekadar wanita kaya yang bosan. Dia menjadikan hubungannya sebagai bisnis. Dia memonetisasi perselingkuhannya. Edo membayar biaya konsultasi bulanan kepada perusahaan cangkang milik selingkuhannya sendiri, mungkin dengan iming-iming bahwa Fania akan memperkenalkannya pada jaringan sosialita kaya lainnya. Edo ditipu. Suamiku yang sombong itu sedang diperas oleh selingkuhannya sendiri, dan dia membayarnya menggunakan uang keluarga kami. Aku belum selesai. Rasa ingin tahuku kini berubah menjadi obsesi forensik. Aku membuka data tabungan pendidikan anak-anak. Rekening ini jarang kusentuh karena memang disiapkan untuk jangka panjang, untuk biaya kuliah Olive dan Joko nanti. Saat saldo akhirnya muncul di layar, aku merasa seolah lantai di bawah kakiku runtuh. Saldonya nyaris nol. Hanya tersisa 200.000 rupiah. Seharusnya ada ratusan juta di sana. Aku melihat riwayat transaksi. Ada serangkaian penarikan besar-besaran selama 6 bulan terakhir. 50 juta. 30 juta, 20 juta. Semua dipindahkan ke rekening pribadi Edo, yang kemudian, aku yakin, mengalir ke gaya hidup Fania atau ke CV Fania Sejahtera. Tanganku gemetar hebat. Bukan karena sedih kehilangan suami, tapi karena ngeri membayangkan masa depan anak-anakku yang dirampok oleh ayah mereka sendiri. Uang yang kukumpulkan dengan susah payah, menyisihkan dari setiap bonus proyek, menahan diri untuk tidak membeli barang mewah demi masa depan Olive dan Joko, semuanya lenyap. Aku butuh bukti fisik lainnya. Aku berlari ke lemari arsip di sudut ruangan. Aku mencari dokumen sertifikat rumah. Rumah ini adalah aset terbesar kami. Saat aku menemukan map tebal berwarna merah itu, aku merasa sedikit lega. Tapi saat kubuka, ada dokumen lain yang terselip di dalamnya. Sebuah akta perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat tanah. Tanggalnya 6 bulan yang lalu. Nilai pinjamannya 500 juta rupiah. Di halaman tanda tangan, tertera nama Edo dan namaku. Tanda tangan di atas namaku terlihat mirip, tapi tarikan garisnya ragu-ragu. Huruf K pada namaku terlalu melengkung. Itu bukan tanda tanganku. Edo telah memalsukan tanda tanganku untuk menggadaikan rumah kami ke Bank Perkreditan Rakyat. Aku merosot duduk di lantai karpet, dikelilingi lembaran kertas rekening koran yang kucetak. Pukul 3 pagi, dan aku baru saja menyadari bahwa aku tidak hanya dikhianati secara emosional. Aku sedang menghadapi kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh orang yang tidur di sebelah saya selama 15 tahun. Penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah kalkulasi dingin. Edo telah menyatakan perang ketika dia melempar kunci itu di lobi hotel. Dia pikir aku akan hancur dan memohon dia kembali. Dia salah besar. Dia baru saja memberikan semua amunisi yang kubutuhkan untuk mengirimnya ke neraka finansial. Aku kembali ke meja kerja, menyusun semua bukti dalam folder-folder rapi. Folder A, perselingkuhan. Folder B, penggelapan dana anak. Folder C, pemalsuan dokumen negara. Folder D, penggelapan pajak Fania, karena aku yakin CV abal-abal itu tidak pernah lapor pajak. Saat matahari mulai terbit di ufuk timur, menyinari komplek perumahan Bintaro yang tenang, aku sudah selesai menyusun rencana perangku. Aku menyesap sisa kopi yang sudah dingin dan pahit. Rasanya seperti kemenangan. Matahari pagi menembus tirai jendela ruang kerjaku, menyinari tumpukan dokumen yang berserakan di lantai seperti puing-puing pasca perang. Aku belum tidur sedetik pun. Mataku terasa perih dan kering, seolah ada pasir di dalamnya,
tapi otakku bekerja dengan kecepatan penuh yang menakutkan. Rasa kantuk adalah kemewahan yang tidak bisa kumiliki saat ini. Rumah ini, tempat anak-anakku tumbuh, tempat di mana aku menggantung foto kelulusan TK mereka, tempat di mana setiap sudutnya menyimpan memori, bukan lagi milik kami sepenuhnya. Edo telah menggadaikannya. Jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Aku menelepon kantorku, memberitahu sekretarisku bahwa aku akan mengambil cuti darurat selama 2 hari untuk urusan keluarga mendesak. Nada suaraku datar dan profesional, tidak menyiratkan bahwa urusan itu adalah upaya menyelamatkan hidupku dari kehancuran total. Setelah menutup telepon, aku mandi air dingin, membiarkan air menusuk kulitku untuk menyadarkan saraf-saraf yang kebas. Aku memilih pakaian terbaikku, blazer hitam pekat, kemeja putih yang disetrika licin, dan sepatu hak tinggi yang berbunyi tegas saat melangkah. Hari ini, aku bukan seorang istri yang terluka. Aku adalah auditor investigatif yang sedang memburu pelaku kriminal. Tujuan pertamaku adalah Bank Perkreditan Rakyat, BPR, yang tertera pada kop surat perjanjian kredit yang kutemukan. Lokasinya ada di ruko 3 lantai di daerah Ciputat, agak jauh dari lingkungan tempat tinggal kami. Pemilihan lokasi ini jelas disengaja oleh Edo. Dia mencari bank kecil yang mungkin pengawasannya tidak seketat bank nasional besar, tempat di mana prosedur bisa dilonggarkan dengan sedikit pelicin atau pesona salesnya. Saat aku melangkah masuk ke dalam bank itu, satpam menyapaku dengan ramah. Suasana di dalam cukup sepi, hanya ada beberapa nasabah yang sedang mengantre. Aku langsung menuju meja customer service. Seorang wanita muda dengan seragam oranye menyambutku. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah. Aku duduk dengan punggung tegak, meletakkan tas kerjaku di meja, dan menatap matanya langsung. "Selamat pagi. Saya Kartini. Saya ingin mengonfirmasi status pinjaman atas nama suami saya, Edo Wardana, dengan jaminan sertifikat rumah di Bintaro Sektor 9. Saya istri yang tercantum sebagai penjamin dalam dokumen tersebut." Wanita itu mengetik sebentar di komputernya. "Sebentar ya, Bu Kartini. Saya cek dulu datanya." Beberapa detik kemudian, keningnya berkerut. "Ah, ya. Pinjaman cair 6 bulan lalu sebesar 500 juta rupiah. Statusnya saat ini, ada keterlambatan pembayaran bunga bulan lalu, Bu. Apakah Ibu ingin melunasi tunggakannya?" Darahku mendidih mendengar kata, tunggakan. Tapi wajahku tetap sedingin es. Bukan itu tujuan saya. Saya ingin melihat berkas asli perjanjian kredit tersebut, terutama pada halaman tanda tangan persetujuan istri pasangan. Petugas itu tampak ragu. "Mohon maaf, Bu. Berkas asli ada di bagian legal di lantai atas. Biasanya tidak bisa diperlihatkan begitu saja kecuali ada permintaan resmi." Aku tersenyum tipis. Senyum yang kuberi pada klien korporat saat mereka mencoba menyembunyikan penggelapan pajak. "Mbak, saya seorang akuntan publik bersertifikasi. Saya tahu prosedur perbankan. Saya punya hak hukum untuk melihat dokumen di mana tanda tangan saya tercantum. Kecuali jika bank ini ingin saya melaporkan dugaan kelalaian verifikasi nasabah ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, hari ini juga." Nama, OJK, bekerja seperti mantra sihir. Wajah petugas itu memucat. Dia segera menelepon atasannya. 5 menit kemudian, aku duduk di ruangan manajer cabang, seorang pria parubaya yang tampak gugup melihat kartu namaku yang mencantumkan gelar CPA, Certified Public Accountant. Dia meletakkan map tebal di depanku. "Ini berkasnya, Bu Kartini. Kami yakin semua prosedur sudah sesuai SOP." Aku membuka map itu perlahan. Jantungku berdegup kencang. Di halaman persetujuan pasangan, tertera tanda tangan di atas materai. Tanda tangan itu tertulis, Kartini. Sekilas memang mirip dengan tanda tanganku. Edo sering melihatku menandatangani rapor anak-anak, jadi dia tahu bentuk dasarnya. Tapi sebagai auditor, aku terlatih melihat detail mikro. Tekanan tintanya terlalu kuat di awal huruf. Tarikannya ragu-ragu di bagian ekor.
Itu bukan tarikan tangan seseorang yang sudah menandatangani namanya ribuan kali seumur hidup. Itu adalah gambar. Seseorang menggambar tanda tanganku. Siapa yang datang saat penandatanganan akad kredit ini? Tanyaku tajam. Jariku menunjuk ke kolom tanda tangan. Manajer itu melihat catatan di komputernya. Pak Edo datang bersama istrinya, Ibu Kartini. Sesuai dengan KTP yang dilampirkan. Boleh saya lihat fotokopi KTP, istri, yang datang hari itu? Manajer itu membalik halaman lampiran. Di sana, ada fotokopi KTP-ku. Niknya benar, alamatnya benar, tanggal lahirnya benar. Tapi foto itu agak buram karena hasil fotokopi. Namun aku bisa melihat gaya rambut wanita di foto itu berbeda dengan gaya rambutku 6 bulan lalu. Saat itu rambutku pendek model bob. Sementara wanita di foto KTP lampiran ini berambut panjang. Edo telah mencuri KTP asliku. Lalu entah bagaimana memanipulasi fotonya atau menggunakan seseorang yang mirip denganku untuk hadir saat akad kredit. Mungkin dia menyewa seorang wanita bayaran, memberinya wig, dan menyuruhnya mengaku sebagai aku. Pak, kataku, suaraku bergetar menahan amarah. Saya tidak pernah menginjakan kaki di bank ini sebelumnya. Wanita yang datang bersama suami saya 6 bulan lalu bukan saya. Ini adalah tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan. Manajer itu ternganga. Keringat mulai muncul di dahinya. Tapi, Bu, KTP-nya asli. KTP saya pernah hilang sebentar 6 bulan lalu. Suami saya bilang mungkin terselip di mobil. Ternyata dia mengambilnya untuk ini. Potongku. Aku mengeluarkan ponselku, memfoto semua halaman dokumen itu dengan cepat sebelum manajer itu sempat melarang. Saya akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Bukan hanya menuntut suami saya, tapi juga mempertanyakan validitas verifikasi bank Bapak yang meloloskan kredit macet dengan jaminan bodong. Aku berdiri, mengambil tasku, dan berjalan keluar tanpa menunggu jawaban. Di dalam mobil, barulah pertahananku runtuh. Aku memukul setir sekuat tenaga. Klik. 2 kali. Bajingan. Teriakku sekeras-kerasnya di dalam kabin mobil yang tertutup rapat. Uang 500 juta itu jumlah yang sangat besar. Jika rumah ini disita, di mana aku dan anak-anak akan tinggal? Gaji dan penghasilanku sebagai konsultan memang cukup besar. Tapi untuk menebus 500 juta sekaligus sambil membiayai hidup sehari-hari dan sekolah anak-anak adalah beban yang mencekik. Dan yang paling menyakitkan adalah mengetahui bahwa uang itu, uang yang didapat dengan menjual atap di atas kepala anak-anaknya sendiri, diberikan Edo kepada Fania. Aku menyalakan mesin mobil dan melaju pelan. Aku melewati sekolah dasar tempat Olive dan Joko belajar. Dari balik pagar, aku melihat anak-anak berseragam putih merah sedang bermain bola di lapangan. Dadaku sesak. Edo tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri, dia juga telah gagal menjadi seorang ayah. Seorang ayah bertugas melindungi, menyediakan rasa aman. Edo justru menjadi pencuri terbesar dalam hidup anak-anaknya. Dia mencuri tabungan masa depan mereka, dan sekarang dia mempertaruhkan rumah tempat mereka tidur. Saat itulah, rasa sedihku berubah bentuk menjadi tekad yang mengerikan. Tidak akan kubiarkan dia lolos. Jika dia ingin bermain kotor dengan memalsukan dokumen, aku akan membalasnya dengan hukum yang paling keras. Aku tidak akan hanya menceraikannya. Aku akan memastikannya membusuk di penjara. Ponselku berbunyi. Sebuah notifikasi email masuk dari tim investigasi kantorku. Aku telah meminta tolong rekan kerjaku, seorang spesialis forensik digital, untuk melacak aliran dana dari rekening Edo yang berhasil kucatat tadi malam. Email itu berisi satu lampiran PDF dengan judul Laporan Analisis Aliran Dana, EW. Aku menepi di sebuah minimarket untuk membaca laporan itu. Data yang tersaji semakin membuatku mual. Uang 500 juta dari hasil gadai rumah itu langsung ditransfer ke rekening CV Fania Sejahtera dalam waktu 24 jam setelah pencairan. Keterangannya, penyertaan modal proyek investasi nikel. Nikel? Aku tertawa getir. Fania, si sosialita palsu itu, tiba-tiba bermain tambang nikel? Ini jelas skema investasi bodong. Edo,
yang merasa dirinya pintar karena bisa menjual mobil mewah, ternyata begitu bodoh di hadapan wanita licik itu. Dia menyerahkan segalanya, masa depan anak-anaknya, rumah kami, harga dirinya, hanya untuk dibilang investor oleh pacar gelapnya. Aku menutup laptop dengan kasar. Cukup sudah investigasinya. Bukti sudah di tangan. Sekarang saatnya menyusun strategi penyerangan. 3 hari berlalu sejak insiden di hotel. Selama 3 hari itu, Edo tidak pulang. Dia hanya mengirim pesan singkat yang mengatakan dia sedang dinas luar kota untuk mengurus klien penting. Kebohongan yang sangat payah. Aku tahu dia menginap di salah satu apartemen sewaan Fania, atau mungkin di hotel murah karena kartu kreditnya sudah mulai ditolak di mana-mana. Aku tahu karena notifikasi penolakan transaksi masuk ke email cadangannya yang terhubung ke tablet di rumah. Pagi itu, aku sedang di dapur membuat roti panggang untuk sarapan, berusaha menjaga rutinitas senormal mungkin demi kewarasanku sendiri. Anak-anak masih di Bogor. Aku meminta orang tuaku menahan mereka seminggu lagi dengan alasan rumah sedang direnovasi karena ada kebocoran pipa. Kebocoran rumah tangga kami jauh lebih parah dari sekadar pipa air. Tiba-tiba, ponselku berdering. Nama suamiku muncul di layar. Dulu, nama itu membuatku tersenyum. Sekarang, rasanya seperti melihat nama musuh dalam selimut. Aku menarik napas panjang, mengatur detak jantungku agar tetap tenang, lalu menekan tombol hijau dan mengaktifkan fitur call recording di ponselku. Halo, Edo. Sapaku datar. Sayang. Halo. Suaranya terdengar riang, terlalu bersemangat, dan sedikit terengah-engah. Tidak ada nada penyesalan. Tidak ada permintaan maaf soal kunci mobil yang dilempar. Seolah-olah kejadian Sabtu malam itu tidak pernah terjadi. Ini adalah teknik gaslighting klasik. Berpura-pura semuanya normal agar korban merasa gila karena marah sendirian. Maaf ya, baru telepon. Sinyal di lokasi proyek susah banget. Aku lagi sibuk banget ngurusin big deal. Oh, jawabku singkat. Proyek apa? Ini dia yang mau aku ceritain. Edo terdengar semakin antusias. Aku dapat kesempatan emas. Kar. Fania, klienku yang kemarin itu. Ingat kan? Dia punya koneksi ke tambang nikel di Sulawesi. Ini insider trading legal. Kar. Keuntungannya bisa 200% dalam 3 bulan. Dia nawarin aku slot khusus investor prioritas. Aku memijat pelipis kiriku. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia menyebut nama wanita itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Begitu ya? Lalu, masalahnya, slotnya harus dikunci hari ini juga. Aku butuh dana segar. Kamu kan punya tabungan deposito perusahaanmu yang nganggur itu. Yang dari bonus tahun lalu. Boleh nggak aku pinjam dulu? 500 juta aja. Bulan depan begitu dividen cair, aku balikin 700 juta. Sumpah, ini aman banget. Aku terdiam, menahan keinginan untuk memaki. Dia baru saja menghabiskan 500 juta hasil gadai rumah. Dan sekarang dia mau memeras 500 juta lagi dari tabungan pribadiku? Dia benar-benar sedang diperah habis-habisan oleh Fania dan dia terlalu buta untuk melihatnya. Fania pasti sedang mendesaknya karena uang hasil gadai rumah sudah habis dia foya-foyakan. Dalam benakku, strategi perangku berputar. Jika aku menolak mentah-mentah, dia akan curiga aku sudah tahu semuanya. Dia mungkin akan panik dan mencoba menghilangkan jejak atau kabur. Aku harus membuatnya merasa aman. Aku harus membuatnya berpikir aku masih istri bodoh yang penurut. 500 juta itu uang besar. Kataku pelan, memasang nada ragu-ragu, bukan nada menolak. Itu modal operasional kantorku. Kar, tolonglah. Ini demi masa depan kita juga. Demi Olive dan Joko. Kalau ini tembus, kita bisa lunasin KPR. Kita bisa liburan ke Eropa tahun depan. Kamu nggak mau lihat anak-anak senang. Mendengar dia membawa-bawa nama anak-anak membuatku ingin muntah. Tapi aku menahannya. Oke, kataku akhirnya. Tapi aku nggak bisa transfer begitu saja. Aku butuh proposal tertulisnya. Kamu tahu kan prosedur keuanganku? Aku nggak bisa keluarkan uang tanpa dasar dokumen. Kirimkan detail,
Investasi, itu, nomor rekening tujuannya, dan rincian pengembaliannya ke emailku. Nanti aku pelajari. Ada jeda sejenak di ujung telepon. Mungkin dia kecewa karena aku tidak langsung transfer. Tapi dia tahu aku memang orang yang prosedural. Oke. Nanti aku minta sekretaris Fania kirim proposalnya. Tapi tolong diprioritaskan ya. Kar, ini urgent. Iya, kirim saja. Aku langsung mematikan telepon. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemarahan. Aku baru saja mendapatkan bukti tambahan bahwa dia mencoba menipuku lagi. Begitu dia mengirim email itu, aku akan punya bukti tertulis upaya penipuan dengan modus investasi bodong yang melibatkan Fania. 1 jam kemudian, aku sudah duduk di ruang rapat firma hukum, Dauto Partners, di kawasan Kuningan. Daud adalah teman kuliahku dulu, sahabat lama yang kini menjadi salah satu pengacara perceraian dan pidana paling kejam di Jakarta. Dia tipe pengacara yang ditakuti lawan karena dia tidak pernah bermain setengah hati. Aku meletakkan 3 folder tebal di atas meja marmer di hadapannya. Daud, pria berkacamata dengan tatapan tajam, membuka folder itu satu persatu sambil menyeruput espresso. Awalnya dia terlihat santai, tapi semakin dia membalik halaman, wajahnya semakin kaku. Saat dia melihat bukti pemalsuan tanda tangan di sertifikat rumah, dia menggebrak meja pelan. Gila, gumam Daud. Suamimu ini bukan cuma brengsek, Kar. Dia kriminal tolol. Dia memalsukan tanda tangan istri sah di dokumen hak tanggungan? Ban mana yang meloloskan ini? Mereka juga bisa kena pasal turut serta jika terbukti lalai. BPR kecil di Ciputat. Jawabku. Dan ini. Aku menyodorkan ponselku, memperdengarkan rekaman percakapan telepon tadi pagi dan menunjukkan email proposal investasi yang baru saja masuk dari Edo. Proposal itu sangat amatir, penuh dengan tipe, dan jelas-jelas dibuat terburu-buru. Tapi di sana tertera jelas nomor rekening tujuan atas nama Fania, bukan perusahaan investasi resmi. Daud tersenyum miring, senyum predator yang melihat mangsa yang lemah. Cantik sekali, Kartini. Kamu benar-benar jenius. Kamu tidak langsung melabraknya, tapi kamu membiarkan dia menyusun jerat lehernya sendiri. Aku mau dia hancur, Daud, kataku dingin. Aku tidak mau cuma cerai. Aku mau hak asuh penuh anak-anak. Aku mau rumah dan mobil kembali padaku sebagai gonogini, karena dia sudah menghabiskan harta bersama secara ilegal. Dan aku mau Fania diseret karena penipuan dan penggelapan pajak. Daud mengangguk, mencatat poin-poin di tabletnya. Kita bisa lakukan itu. Strateginya begini. Kita jangan gugat cerai dulu. Kita laporkan pidananya dulu. Pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam rumah tangga. Begitu laporan polisi masuk, posisimu dalam negosiasi perceraian akan sangat kuat. Edo akan memohon-mohon supaya kamu mencabut laporan supaya dia tidak dipenjara. Saat itulah kita tekan dia untuk menandatangani perjanjian pelepasan hak harta dan hak asuh anak. Dan Fania, tanyaku, untuk nyonya sosialita palsu itu. Daud menyeringai. Kamu bilang kamu punya bukti dia punya perusahaan cangkang dan tidak bayar pajak? Kita akan kirim surat cinta anonim ke Dirjen Pajak. Tapi untuk menjatuhkannya lebih cepat, kita butuh dia melakukan kesalahan fatal. Transferan yang Edo minta tadi, jangan kirim uangnya, tapi balas emailnya. Katakan kamu tertarik tapi butuh verifikasi legalitas perusahaan. Pancing mereka untuk mengirim dokumen palsu lainnya. Aku mengangguk. Rencana ini sempurna, kejam, taktis, dan mematikan. Satu lagi, Kar, kata Daud, menatapku serius. Begitu kita tarik pelatuk ini, tidak ada jalan kembali. Edo akan kehilangan segalanya. Pekerjaannya, reputasinya, mungkin kebebasannya. Kamu siap melihat ayah dari anak-anakmu hancur lebur. Aku membayangkan wajah Edo saat melempar kunci mobil di lobi hotel. Aku membayangkan saldo tabungan anak-anakku yang kosong. Aku membayangkan tanda tangan palsu di sertifikat rumah kami. Rasa belas kasihan itu sudah mati Sabtu malam lalu.
Dia sudah menghancurkan dirinya sendiri saat dia memilih menipu keluarganya. Daud, aku hanya mempercepat proses pemakamannya. Jawabku tegas. Daud menutup mapnya. Baiklah, mari kita mulai perangnya. Layar laptopku menyala terang di tengah kegelapan ruang kerja. Satu-satunya sumber cahaya yang menemaniku pukul 2 dini hari. Di depanku, proposal investasi yang dikirimkan Edo terpampang di layar. Dokumen itu sungguh menyedihkan. Bagi mata awam, mungkin terlihat meyakinkan dengan kop surat bertuliskan CV Fania Sejahtera dan grafik-grafik berwarna emas yang menjanjikan keuntungan selangit. Namun, bagi mataku, mata seorang auditor yang telah menghabiskan 2 dekade membedah kejahatan korporasi, dokumen ini adalah peta harta karun menuju kehancuran mereka berdua. Aku mulai membedah setiap halaman dengan ketelitian seorang ahli bedah. Edo, dalam keputusasaannya untuk mendapatkan uang 500 juta dariku, tidak menyadari bahwa dia baru saja menyerahkan bukti kriminalitas selingkuhannya di atas piring perak. Di halaman 3, tertera nomor rekening perusahaan dan nomor pokok wajib pajak, NPWP, perusahaan. Itu adalah kunci yang kubutuhkan. Sebagai konsultan keuangan bersertifikat, aku memiliki akses ke berbagai pangkalan data legalitas perusahaan untuk keperluan verifikasi klien due diligence. Malam ini, aku menggunakan akses itu untuk kepentingan pribadi. Aku memasukkan NPWP, CV Fania Sejahtera, ke dalam sistem verifikasi. Hasilnya muncul dalam hitungan detik, dan seringai dingin terbentuk di bibirku. Status wajib pajak, non-efektif. Tidak ada laporan surat pemberitahuan tahunan, SPT, yang masuk selama 3 tahun terakhir. Perusahaan ini tidak pernah melaporkan pendapatan Rp1 pun kepada negara. Padahal rekening koran Edo menunjukkan aliran dana puluhan juta setiap bulan ke sana. Lebih parah lagi, aku menemukan bahwa Fania menggunakan rekening pribadi untuk menampung dana, investasi, dari para korban prianya, lalu memutarnya ke rekening perusahaan cangkang lain untuk mengaburkan jejak. Ini adalah definisi buku teks dari pencucian uang. Dia tidak hanya menipu suami orang, dia juga menggelapkan pajak miliaran rupiah. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, DJP, sangat agresif mengejar pengemplang pajak kelas kakap, apalagi yang memamerkan gaya hidup mewah di media sosial tapi melaporkan nihil pajak. Aku mulai menyusun laporanku. Bukan laporan keuangan biasa, melainkan sebuah dokumen whistleblowing. Aku menyusun kronologis aliran dana dari rekening Edo ke Fania, melampirkan bukti transfer, bukti gaya hidup mewah Fania, foto-foto liburan ke Eropa, tas Hermes, mobil sport yang dia pamerkan di Instagram, dan menyandingkannya dengan data pajak nihil perusahaannya. Aku menyoroti fakta bahwa dia menerima dana investasi ilegal tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Jariku menari di atas keyboard, mengetik dengan kecepatan tinggi. Setiap kalimat yang kutulis terasa seperti paku yang kutankan ke peti mati kehidupan sosialita palsu Fania. Aku tidak menggunakan emosi saat menulis ini. Bahasaku formal, lugas, dan didukung data empiris. Berdasarkan temuan di atas, terdapat dugaan kuat adanya tindak pidana perpajakan dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang dilakukan oleh saudari Fania Whitmore, nama samaran, melalui entitas CV Fania Sejahtera. Setelah 2 jam bekerja, dokumen setebal 50 halaman itu selesai. Aku menyimpannya dalam format PDF terenkripsi. Aku membuka laman pengaduan elektronik DJP dan OJK. Dengan satu klik tombol, submit, aku melepaskan peluru kendali pertama. Laporan ini anonim, tapi buktinya terlalu kuat untuk diabaikan. Dalam hitungan hari, akun representatif pajak akan mulai mengendus rekening Fania, dan saat itu terjadi, seluruh asetnya akan dibekukan. Namun, serangan kepada Fania hanyalah pembuka. Target utamaku tetap Edo. Pagi harinya, aku bertemu Daud di lobi Polres Metro Jakarta Selatan. Suasana kantor polisi yang sibuk, dengan orang-orang yang lalu lalang mengurus SKCK atau laporan kehilangan, terasa kontras dengan ketenangan mematikan yang kubawa. Daud mengenakan setelan jas abu-abu, membawa tas kulit berisi dokumen asli yang kami ambil dari bank kemarin. Setelah Daud mengancam pihak bank dengan somasi, mereka akhirnya menyerahkan salinan legalisir dokumen kredit dengan tanda tangan palsu itu.
Kamu yakin mau melakukan ini sekarang, Kar? Tanya Daud pelan saat kami duduk di ruang tunggu SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Begitu laporan polisi, LP, terbit, Edo akan langsung dipanggil sebagai terlapor. Tidak ada jalan kembali. Aku menatap lurus ke depan, ke arah poster himbauan anti narkoba di dinding. Dia tidak berpikir dua kali saat memalsukan tanda tanganku. Daud. Dia tidak berpikir dua kali saat menguras tabungan anak-anak. Kenapa aku harus ragu? Baiklah, Daud mengangguk. Ingat instruksiku. Saat polisi bertanya, jawab dengan fakta. Jangan tambahkan opini emosional. Fokus pada kerugian material dan pemalsuan dokumen. Proses pelaporan memakan waktu 3 jam. Aku duduk di hadapan penyidik, menceritakan bagaimana aku menemukan sertifikat rumahku digadaikan tanpa izinku. Aku menunjukkan KTP asliku dan membandingkannya dengan fotokopi KTP pada berkas bank. Penyidik, seorang pria parubaya yang terlihat lelah namun teliti, mengamati perbedaan tanda tangan itu dengan kaca pembesar. Ini kasar sekali pemalsuannya, Bu, komentar penyidik itu sambil menggelengkan kepala. Suami ibu benar-benar nekat atau memang tidak paham hukum pidana. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, ancamannya 6 tahun penjara. Ditambah pasal 266 karena menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Proses sesuai hukum yang berlaku, Pak, jawabku datar. Saat kami keluar dari kantor polisi, matahari sudah tinggi. Aku memegang lembar tanda bukti lapor, TBL. Selembar kertas tipis yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan hidup suamiku. Tapi aku belum selesai. Masih ada satu serangan lagi yang harus kulancarkan hari ini. Serangan yang akan memotong sumber logistik Edo. Aku kembali ke mobil, membuka laptop, dan menulis email kedua. Kali ini tujuannya adalah Pak Handoko, pemilik dealership mobil mewah tempat Edo bekerja. Pak Handoko adalah pria terhormat yang sangat menjunjung tinggi etika bisnis dan kerahasiaan data nasabah. Aku tahu kelemahan Edo di kantor. Dia sering membocorkan data kontak nasabah kaya kepada Fania agar Fania bisa mendekati mereka untuk bisnis atau sekadar panjat sosial. Aku melampirkan tangkapan layar percakapan WhatsApp Edo yang kusadap dari sinkronisasi laptop di rumah, di mana dia mengirimkan daftar nomor telepon nasabah VIP, termasuk pejabat dan selebriti, kepada Fania. Subjek email, laporan pelanggaran berat kode etik dan kebocoran data nasabah, Edo Wardana. Yetha, Pak Handoko, dengan berat hati saya menyampaikan bukti bahwa manajer penjualan Anda, Edo Wardana, telah menyalahgunakan data nasabah prioritas. Aku menekan, send. 3 serangan dalam waktu kurang dari 24 jam. Pajak untuk Fania. Polisi untuk Edo, dan pemecatan untuk karir Edo. Aku menyandarkan punggung ke jok mobil, menghembuskan napas panjang. Rasanya aneh, tidak ada rasa bahagia, tapi ada rasa lega yang luar biasa. Seperti membuang sampah yang sudah terlalu lama membusuk di dalam rumah. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Edo. Sayang, kok email konfirmasi transfernya belum masuk? Fania udah nanyain terus nih. Slotnya hampir tutup. Aku membaca pesan itu dan tertawa kecil. Tawa yang kering dan hampa. Dia masih berpikir dia akan mendapatkan uang 500 juta. Dia tidak tahu bahwa yang sedang menuju ke arahnya bukanlah uang, melainkan badai yang akan menyapu bersih seluruh pondasi hidupnya. Sabar ya, Mas. Balasku. Sedang diproses. Ada sedikit masalah teknis di bank. Kebohongan kecil untuk menahan posisinya agar dia tidak lari sebelum badai menghantam. Aku menyalakan mesin mobil, siap untuk menjemput anak-anak di Bogor besok. Ketika aku kembali ke Jakarta nanti, rumah kami mungkin sudah tidak ada, tapi setidaknya hama di dalamnya sudah dibersihkan. Keesokan harinya adalah hari di mana dunianya runtuh, dan aku memiliki kursi barisan depan untuk menyaksikannya, meskipun dari jarak jauh. Aku sengaja tidak pergi ke kantor. Aku duduk di teras belakang rumah orang tuaku di Bogor, menemani Olive dan Joko bermain air di kolam karet,
sementara ponselku tergeletak di meja di samping segelas es teh manis. Suasana di sini begitu damai, kontras dengan kekacauan yang kutahu sedang terjadi di Jakarta Selatan. Pukul 10 pagi. Itu adalah waktu biasanya rapat manajerial di kantor Edo dimulai. Ponselku berdering pukul 10.45. Bukan Edo, tapi Pak Handoko, bos Edo. Halo, selamat pagi, Pak Handoko. Sapaku dengan nada tenang, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bu Kartini. Suara Pak Handoko terdengar berat dan penuh penyesalan. Saya mohon maaf harus menelepon Ibu pagi-pagi begini dengan kabar tidak enak. Saya baru saja menerima email Ibu dan melakukan audit internal mendadak pagi ini. Oh, jawabku pelan. Bagaimana hasilnya, Pak? Sangat mengecewakan, Bu. Sangat mengecewakan. Bukti yang Ibu kirimkan valid. Edo mengakui dia memberikan data nasabah VIP kami kepada pihak ketiga tanpa izin. Bagi perusahaan kami yang menjual kendaraan high-end, kepercayaan klien adalah segalanya. Ini pelanggaran fatal. Saya tidak punya pilihan selain memutus hubungan kerja dengan Edo, efektif detik ini juga. Aku memejamkan mata sejenak, menikmati angin sejuk Bogor. Saya mengerti, Pak. Saya juga minta maaf jika tindakan suami saya merugikan perusahaan Bapak. Itu sebabnya saya merasa wajib melapor, karena integritas adalah hal utama bagi saya sebagai profesional. Ibu wanita yang kuat, Kartini. Saya salut. Security sedang mengawal Edo membereskan mejanya sekarang. Dia terlihat sangat syok. Dia mencoba menghubungi seseorang tapi sepertinya tidak diangkat. Terima kasih infonya, Pak Handoko. Mohon maaf sekali lagi. Sambungan terputus. Satu pilar kehidupan Edo sudah roboh. Dia baru saja kehilangan pekerjaan dengan gaji besar dan komisi yang membiayai gaya hidup palsunya. Tanpa pekerjaan itu, dia hanyalah pria parubaya dengan cicilan menumpuk dan tanpa keahlian lain. 15 menit kemudian, ponselku berdering lagi. Kali ini nama suamiku terpampang di layar. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian pesan WhatsApp masuk bertubi-tubi. Kamu apain bos aku? Kenapa kamu kirim email itu? Angkat teleponnya. Sialan. Aku dipecat. Kartini. Aku dipecat. Puas kamu. Aku hanya membaca pesan-pesan itu lewat notifikasi bar tanpa membukanya. Supaya centang biru tidak muncul. Biarkan dia terbakar dalam kebingungan. Pukul 1 siang, Daud meneleponku. Ini adalah kabar tentang pilar kedua. Berita bagus dari teman kita di KPP, Kantor Pelayanan Pajak, kata Daud dengan nada ceria. Sistem intelijen perpajakan bekerja cepat kalau ada laporan whistleblower lengkap seperti yang kamu buat. Rekening perusahaan CV Fania Sejahtera dan rekening pribadi Fania di 2 bank utama baru saja diblokir sementara untuk kepentingan penyidikan dugaan pencucian uang dan penggelapan pajak. Surat perintah pemeriksaan bukti permulaan sudah terbit. Reaksinya? Tanyaku. Menurut informanku, Fania sedang mengamuk di bank di kawasan Menteng. Dia mencoba menarik tunai dalam jumlah besar tapi ditolak sistem. Kartu kreditnya declinet semua. Dan nah ini bagian terbaiknya. Edo sepertinya baru saja sampai di rumah Fania. Aku bisa membayangkan adegannya. Edo yang baru dipecat, panik, datang ke ratunya untuk mencari perlindungan atau mungkin menagih janji keuntungan investasi. Tapi dia justru akan menemukan ratu yang sedang sekarat finansial. Apa yang terjadi di sana? Tunggu sebentar. Daud terdiam. Sepertinya sedang mendengarkan laporan dari orang suruhannya yang memantau situasi. Oke, ini kacau. Edo diusir dari gerbang rumah Fania. Satpam Fania menyeretnya keluar. Sepertinya Fania menyalahkan Edo atas pembekuan rekeningnya. Dia pikir Edo yang membocorkan info pajaknya karena Edo satu-satunya orang luar yang tahu detail transferan itu. Aku tersenyum lebar. Ironi yang sempurna. Mereka saling memakan. Dan ada satu lagi, tambah Daud.
Polisi sudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke alamat rumah kalian di Bintaro dan ke kantor Edo. Karena Edo sudah dipecat, kurir surat mungkin akan mengalihkannya ke rumah. Dia akan tahu statusnya sebagai terlapor besok atau lusa. Kau harus siap, Kar. Dia pasti akan mencarimu. Aku aman di Bogor, Daud. Rumah orang tuaku dijaga satpam komplek yang ketat. Lagi pula, aku sudah mengganti kunci rumah Bintaro kemarin sebelum berangkat ke sini. Bagus. Nikmati pertunjukannya. Sore harinya, saat matahari mulai terbenam, Edo menelepon lagi. Kali ini aku mengangkatnya. Aku ingin mendengar suaranya. Aku ingin mendengar kehancurannya. Halo, jawabku dingin. Kartini. Suaranya pecah. Terdengar isak tangis yang tertahan. Suara angkuh dan percaya diri yang biasa ku dengar telah lenyap sepenuhnya. Kartini, tolong aku. Aku hancur. Kar, aku dipecat. Fania, dia wanita gila. Dia nuduh aku laporin dia ke pajak. Dia usir aku kayak anjing. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Oh, kataku singkat. Kamu di mana? Aku di depan rumah kita tapi kuncinya nggak bisa dibuka. Kuncinya diganti ya? Kar, buka pintunya. Aku mau pulang. Aku capek. Rumah kita? Aku bertanya dengan nada mengejek yang halus. Bukannya itu rumah yang sudah kamu gadaikan ke bank BPR di Ciputat dengan memalsukan tanda tanganku? Edo? Hening. Kesunyian yang panjang dan mencekam di ujung telepon. Hanya terdengar suara napasnya yang berat dan suara klakson kendaraan di kejauhan. Kamu tahu. Bisiknya gemetar. Aku tahu semuanya, Edo. Kataku, melepaskan setiap kata dengan presisi yang menyakitkan. Aku tahu soal gadai rumah. Aku tahu soal tabungan anak-anak yang kamu kuras. Aku tahu soal investasi, bodongmu dengan Fania. Aku tahu soal hotel, perhiasan, dan kunci mobil yang kamu lempar ke dadaku malam itu. Kar, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Laporan polisi sudah masuk untuk pemalsuan dokumen. Gugatan cerai sudah kedaftarkan pagi ini. Kamu tidak punya rumah lagi, Edo. Rumah itu akan disita bank kalau tunggakanmu tidak dibayar. Dan aku tidak akan membayarnya. Itu utangmu. Kar, kamu tega. Aku ini suamimu. Ayah dari anak-anakmu. Teriaknya histeris. Ayah macam apa yang mencuri masa depan anaknya demi selingkuhan? Bentakku. Suaraku meninggi untuk pertama kalinya. Kamu bukan ayah, Edo. Kamu parasit. Dan hari ini, aku membuang parasit itu. Aku nggak punya uang, Kar. Dompetku ketinggalan di mobil Fania. Dia bawa kabur barang-barangku. Aku nggak punya tempat tidur malam ini. Sayang sekali, jawabku datar. Mungkin kamu bisa tidur di lobi hotel tempat kamu meninggalkanku Sabtu lalu. Atau di dalam mobil Alphard Fania kalau dia masih mau menerimamu. Oh tunggu. Fania juga sedang sibuk diperiksa orang pajak, jadi kurasa dia tidak akan peduli padamu. Kartini, jangan tutup. Aku mohon. Selamat tinggal, Edo. Kita bertemu di pengadilan. Aku memutus sambungan telepon. Tanganku gemetar, tapi kali ini bukan karena marah. Itu getaran pelepasan. Beban berat yang selama ini menindih dadaku terangkat sudah. Aku melihat ke arah kolam renang, di mana Olive dan Joko sedang tertawa lepas, menyipratkan air satu sama lain. Mereka aman. Mereka masih punya aku. Dan aku akan membangun kembali apa yang telah dihancurkan Edo. Bata demi bata, rupiah demi rupiah. Edo, sang sales manager flamboyan yang merasa dunia ada di genggamannya, kini menjadi gelandangan di depan rumah yang kuncinya tak lagi ia miliki. Langit Jakarta Selatan pagi itu berwarna abu-abu, menggantung rendah seolah menahan beban yang sama beratnya dengan hatiku. Hari ini adalah sidang putusan di pengadilan agama. Setelah 4 bulan proses persidangan yang melelahkan, penuh drama, dan upaya penundaan dari pihak Edo, hari penentuan akhirnya tiba. Aku duduk di bangku kayu panjang di koridor pengadilan yang dingin,
didampingi Daud yang tampak tenang sambil memeriksa berkas-berkas di tabletnya. Suasana di sini selalu sama, campuran antara harapan akan kebebasan dan kepedihan akan perpisahan. Ada wanita yang menangis di sudut sambil memeluk anaknya. Ada pasangan yang berteriak-teriak saling menyalahkan, dan ada yang hanya diam menatap lantai dengan tatapan kosong. Aku termasuk yang diam. Tapi tatapanku bukan kosong, melainkan fokus. Kamu siap? Tanya Daud pelan tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. Sudah siap sejak dia melempar kunci itu. Daud. Jawabku. Pintu ruang sidang terbuka. Panitera memanggil nomor antrean perkara kami. Aku berdiri, merapikan blazer hitamku. Saat aku melangkah masuk, aku melihatnya. Edo. Penampilannya sungguh mengejutkan. Bahkan bagi aku yang sudah mendengar kabar tentang kehidupannya yang berantakan. Edo yang dulu selalu tampil klimis dengan jas branded, rambut yang ditata rapi dengan pomade mahal, dan aroma parfum Wodi yang menyengat, kini terlihat seperti orang asing. Dia kurus, tulang pipinya menonjol tajam di wajah yang kusam dan tidak terawat. Kemejanya terlihat kusut di bagian lengan, seolah dia menyetrikanya dengan terburu-buru atau bahkan tidak menyetrikanya sama sekali. Dia duduk sendiri di meja tergugat. Tidak ada pengacara yang mendampinginya. Daud memberitahuku bahwa pengacara sebelumnya mundur karena Edo tidak sanggup membayar honornya lagi. Saat mata kami bertemu, aku melihat kilatan permohonan di matanya. Dulu, tatapan itu bisa meluluhkan hatiku. Dulu, jika dia menatapku seperti itu, aku akan langsung bertanya apa yang salah dan berusaha memperbaikinya. Tapi hari ini, tatapan itu hanya mengingatkanku pada penipu yang memalsukan tanda tanganku. Rasa ibaku sudah mati, dikubur bersama saldo tabungan anak-anakku yang dia curi. Majelis hakim memasuki ruangan. Kami semua berdiri memberi hormat. Ketua majelis, seorang hakim pria parubaya dengan wibawa yang tegas, membuka sidang. Agenda hari ini adalah pembacaan putusan. Namun, sebelum itu, hakim membacakan kembali ringkasan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap dalam sesi-sesi sebelumnya. Mendengarnya dibacakan kembali oleh orang lain membuatku sadar betapa mengerikannya kejahatan yang dilakukan Edo. Bahwa tergugat, Saudara Edo Wardana, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban suami. Suara hakim bergema di ruangan yang hening. Berdasarkan bukti forensik perbankan yang diajukan penggugat, tergugat terbukti mengalihkan dana pendidikan anak sebesar 350 juta rupiah ke rekening pihak ketiga atas nama saudari Fania, tanpa sepengetahuan dan persetujuan penggugat. Edo menunduk dalam-dalam. Tangannya meremas-remas celana bahannya. Bahwa tergugat juga terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan menggadaikan sertifikat rumah harta bersama kepada Bank BPR tanpa persetujuan istri, dengan cara memalsukan tanda tangan penggugat. Hal ini diperkuat dengan laporan polisi nomor sekian-sekian dan hasil uji laboratorium kriminologi yang menyatakan tanda tangan tersebut non-identik dengan tanda tangan asli penggugat. Aku menarik napas panjang. Mengingat momen saat saksi ahli grafologi memberikan kesaksian minggu lalu masih membuatku merinding. Ahli itu menunjukkan di layar proyektor bagaimana Edo, atau siapapun yang dia suruh, mencoba meniru lekukan huruf K, namaku tapi gagal pada tekanan penanya. Itu adalah momen paling memalukan bagi Edo di ruang sidang. Dia tidak bisa menyangkalnya. Hakim melanjutkan, nadanya semakin berat. Tindakan tergugat tidak hanya melanggar hukum perkawinan, tetapi juga membahayakan kesejahteraan masa depan anak-anak dan stabilitas ekonomi keluarga. Ditambah lagi dengan bukti perselingkuhan yang tidak terbantahkan, serta fakta bahwa tergugat kini tidak memiliki pekerjaan tetap dan terlilit utang pribadi yang besar. Edo mencoba mengangkat wajahnya, seolah ingin menyela, tapi hakim mengangkat tangan, membungkamnya. Majelis hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa tergugat saat ini berstatus tersangka dalam kasus pidana pemalsuan dokumen yang sedang diproses oleh kepolisian, yang membuat tergugat tidak cakap untuk memegang hak asuh anak. Ini adalah poin kemenangan yang sudah Daud prediksi. Strategi kami untuk melaporkan pidananya lebih dulu sangat efektif. Status tersangkanya menjadi senjata pamungkas dalam perebutan hak asuh. Maka, mengadili, ucap hakim ketua, mengetukkan palunya sekali untuk menarik perhatian penuh. Jantungku berdegup kencang.
Ini dia. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 Bain Syugra tergugat Edo Wardana terhadap penggugat Kartini. 2. Menetapkan hak asuh anak, Hadhanah, atas kedua anak bernama Olivia dan Joko jatuh sepenuhnya kepada penggugat, selaku ibu kandung. 3. Menetapkan harta bersama berupa 1 unit rumah tinggal di Bintaro Sektor 9 dan 1 unit mobil, diserahkan kepemilikannya sepenuhnya kepada penggugat sebagai kompensasi atas kerugian material yang diderita penggugat akibat penggelapan dana tabungan anak yang dilakukan tergugat. Tergugat diwajibkan mengosongkan rumah tersebut selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Aku menahan napas. Hakim baru saja memberikan rumah itu padaku. Ini jarang terjadi. Biasanya harta gonogini dibagi 2. Tapi karena Daud berhasil membuktikan bahwa Edo telah mengambil bagiannya lebih dulu dengan cara curang, lewat utang gadai yang uangnya dia habiskan sendiri, hakim memutuskan sisa aset yang ada adalah hakku. Keadilan macam apa ini? Ini adalah keadilan matematis yang indah. 4. Membebankan seluruh utang yang timbul akibat pemalsuan dokumen sertifikat tanah di BPR Ciputat kepada tergugat secara pribadi, karena utang tersebut tidak digunakan untuk kemaslahatan rumah tangga, melainkan untuk kepentingan pribadi dan pihak ketiga. Edo tersentak kaget. Dia setengah berdiri, wajahnya pucat pasi. Yang mulia, saya tidak bisa bayar. Saya tidak punya uang. Kalau rumah itu jadi milik istri saya, bagaimana saya bisa melunasi utang ke bank? Bank akan tetap mengejar jaminannya. Hakim menatapnya tajam di balik kacamata bacanya. Itu adalah risiko hukum yang saudara ambil saat memalsukan tanda tangan. Itu urusan saudara dengan pihak bank dan kepolisian. Pengadilan ini memutus keadilan dalam rumah tangga. Saudara tidak bisa membebankan utang kejahatan saudara kepada istri dan anak-anak yang saudara tipu. Palu diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Suara itu adalah suara terindah yang pernah kudengar. Lebih indah dari lagu pernikahan kami 15 tahun lalu. Itu adalah suara rantai yang putus. Aku bebas. Aku bukan lagi istri dari seorang penipu. Asetku aman. Anak-anakku aman. Sidang ditutup. Daud menyalamiku dengan senyum lebar. Selamat, Bu Kartini. Putusan telak. Landslide victory. Aku tersenyum tipis, tapi mataku berkaca-kaca. Terima kasih, Daud. Kamu menyelamatkan hidup kami. Kami berjalan keluar ruang sidang. Di koridor, Edo mengejarku. Langkahnya serat. Putus asa. Kartini. Tunggu. Kar. Panggilnya. Suaranya parau. Daud memberi isyarat padaku. Bertanya apakah aku mau bicara atau dia harus mengusirnya. Aku memberi tanda agar Daud minggir sebentar. Aku ingin menghadapi ini sendiri. Aku berbalik menghadap Edo. Dia berhenti 2 langkah di depanku. Dia terlihat menyedihkan. Kemejanya bau keringat apek. Tidak ada lagi Edo yang sombong. Yang ada hanyalah pria paruh baya yang kalah telak. Kar, katanya. Matanya memerah. Aku minta maaf. Sumpah demi Tuhan. Aku minta maaf. Aku hilaf. Kar. Fania, dia menipuku. Dia janji uang itu akan balik 2 kali lipat. Aku cuma mau membahagiakan kita. Aku mau kasih kamu kejutan liburan ke Eropa. Aku menatapnya datar. Bahkan di saat seperti ini, dia masih berbohong. Dia tidak melakukan itu untuk kita. Dia melakukannya untuk egonya sendiri, untuk terlihat kaya di depan selingkuhannya. Berhenti berbohong. Edo, setidaknya hormati sisa-sisa harga dirimu sendiri. Kataku dingin. Kamu tidak menipu demi kami. Kamu menipu demi nafsumu. Aku bangkrut, Kar, bisiknya. Air mata mulai menetes di pipinya yang kotor. Aku nggak punya tempat tinggal. Bos Handoko memblacklist namaku di semua asosiasi dealer mobil. Aku nggak bisa kerja di bidang otomotif lagi. Sekarang Bang ngejar-ngejar aku buat lunasin 500 juta itu. Polisi juga mau nahan aku minggu depan. Tolong aku. Kar cabut laporan polisinya. Izinkan aku tinggal di paviliun belakang rumah sebentar saja sampai aku dapat kerjaan.
Demi anak-anak. Mendengar dia menyebut, demi anak-anak, lagi membuat darahku mendidih. Tapi aku tetap tenang. Emosiku sudah habis untuknya. Kamu ingat malam di hotel itu, Edo? Tanyaku pelan. Edo terdiam, bingung dengan perubahan topik. Malam itu hujan deras. Kamu melempar kunci mobil ke dadaku di depan semua orang. Kamu menyuruhku pulang sendiri sementara kamu pergi bersenang-senang. Kamu tidak peduli apakah aku sampai rumah dengan selamat atau tidak. Kamu tidak peduli perasaan anak-anak kalau ibunya dipermalukan seperti itu. Aku melangkah maju satu langkah, membuatnya mundur karena intimidasi dari tatapanku. Saat itu, kamu membuang kami. Kamu melempar kunci itu. Dan secara simbolis kamu melempar tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga. Sekarang, kamu memintaku menampungmu? Rumah itu milikku dan anak-anak. Itu benteng kami dari orang-orang jahat seperti kamu. Tapi aku ayah mereka. Ayah macam apa yang memalsukan tanda tangan ibunya untuk mencuri atap di atas kepala anaknya? Kamu bukan ayah, Edo. Kamu adalah pelajaran hidup yang mahal buat mereka. Pelajaran untuk tidak pernah mempercayai orang sembarangan, bahkan keluarga sendiri. Aku mengeluarkan amplop putih dari tasku. Di dalamnya ada uang 200.000 rupiah. Ini. Aku menyodorkan amplop itu. Edo menatap amplop itu dengan bingung. Apa ini? Ongkos taksi. Atau buat makan. Sama seperti kamu menyuruhku pulang sendiri malam itu. Sekarang, kamu urus hidupmu sendiri. Jangan pernah injakan kaki di pagar rumahku lagi, atau aku akan panggil polisi atas tuduhan menerobos properti orang lain. Putusan pengadilan sudah jelas. Aku meletakkan amplop itu di bangku kayu di sebelahnya, karena dia tidak mau menerimanya. Lalu aku berbalik. Selamat tinggal, Edo. Aku berjalan menjauh. Langkahku ringan, diiringi bunyi hak sepatuku yang tegas di lantai marmer. Aku tidak menoleh lagi. Aku mendengar dia memanggil namaku sekali lagi. Suara yang penuh penyesalan dan keputusasaan. Tapi suara itu perlahan hilang ditelan kebisingan pengadilan. Daud berjalan di sampingku, menepuk bahuku pelan sebagai tanda hormat. Di luar gedung pengadilan, hujan yang tadi mendung akhirnya turun. Tapi bagiku, hujan itu tidak lagi menyedihkan seperti malam di hotel itu. Hujan ini terasa membersihkan. Membasuh semua jejak kotoran masa lalu. Aku masuk ke mobilku, duduk di balik kemudi, dan untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku bisa bernapas tanpa rasa sesak di dada. Aroma biji kopi Arabica yang baru digiling memenuhi udara kafe high-end di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Suasana di sini tenang, dengan musik jazz instrumental yang mengalun lembut dan dekorasi minimalis yang elegan. Di luar, lalu lintas Jakarta macet seperti biasa, tapi di dalam sini, semuanya terkendali. Sama seperti hidupku sekarang. Aku duduk di meja sudut favoritku, mengenakan blus sutra berwarna krem dan celana bahan yang dijahit sempurna. Di depanku duduk seorang wanita muda, sebut saja Rina. Usianya mungkin baru 28 tahun. Matanya bengkak, tangannya gemetar saat memegang cangkir latenya. Dia mengingatkanku pada diriku sendiri setahun yang lalu. Rapuh, bingung, dan ketakutan. Jadi, Mbak Kartini yakin suami saya menyembunyikan aset? Tanya Rina dengan suara berbisik, takut didengar orang di meja sebelah. Aku tersenyum menenangkan, lalu memutar laptopku ke arahnya. Di layar, terpampang grafik aliran dana yang rumit namun sudah kusederhanakan dengan kode warna. Lihat ini, Rina. Jelasku sambil menunjuk batang grafik berwarna merah. Suamimu bilang bisnis kargonya sedang rugi. Makanya dia memotong uang belanja bulananmu, kan? Tapi lihat pola transaksi ini. Setiap tanggal 15, ada transfer keluar ke rekening perusahaan supplier di Surabaya. Saya sudah cek supplier ini. Alamatnya fiktif, sebuah ruko kosong. Dan pemilik rekeningnya ternyata adalah adik kandung dari sekretaris pribadinya. Rina menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis. Ya Tuhan, jadi selama ini dia memindahkan profit perusahaan ke rekening lain supaya saat pembagian gonogini nanti, perusahaan terlihat tidak punya nilai aset,
lanjutku tegas. Ini teknik klasik, Rin. Namanya aset stripping. Tapi jangan khawatir. Jejak digital tidak pernah bohong. Dengan laporan ini, pengacaramu bisa meminta hakim untuk melakukan sita jaminan atas aset yang disembunyikan itu. Rina menatapku dengan tatapan penuh kekaguman dan harapan. Terima kasih, Mbak Kartini. Saya nggak tahu harus minta tolong siapa lagi. Teman-teman sosialitas saya cuma bilang sabar. Sabar. Mereka nggak ngerti kalau ini bukan soal perasaan lagi, tapi soal masa depan anak saya. Saya mengerti, Rina. Sangat mengerti. Jawabku tulus. Kamu berhak mendapatkan setiap rupiah yang menjadi hakmu dan anakmu. Jangan biarkan dia menangisimu sementara dia tertawa di atas uangmu. Setelah Rina pergi dengan membawa berkas laporan yang kubuat, dan secercah keberanian baru, aku menyandarkan punggung di kursi empuk kafe. Aku menyesap espressoku. Rasanya nikmat. Setahun terakhir ini adalah perjalanan yang luar biasa. Setelah kasus perceraianku selesai, namaku mulai dikenal dari mulut ke mulut di kalangan tertentu. Awalnya, aku hanya membantu teman dari teman yang curiga suaminya korupsi atau selingkuh. Tapi karena ketajaman analisisku dalam membongkar kejahatan finansial rumah tangga, permintaan konsultasi membludak. Aku sekarang menjalankan firma butik sendiri, Kartini Financial Forensics. Klienku 90% adalah para istri, dari istri pejabat, istri pengusaha, hingga selebriti, yang ingin memastikan mereka tidak dicurangi dalam pernikahan atau perceraian. Aku menyebut diriku sebagai detektif keuangan rumah tangga. Bayaranku mahal, tapi mereka rela membayar karena hasil kerjaku bisa menyelamatkan aset miliaran rupiah milik mereka. Aku melihat jam tangan Cartier di pergelangan tanganku, hadiah dari diriku sendiri untuk ulang tahunku bulan lalu. Masih ada waktu 1 jam sebelum jemput Olive dan Joko dari sekolah. Hidup kami sudah kembali normal, bahkan jauh lebih baik. Rumah di Bintaro berhasil kupertahankan. Utang Edo di BPR? Itu menjadi masalah pribadinya. Pihak bank sempat mencoba menyita rumah, tapi Daud dengan brilian melawan mereka dengan putusan pengadilan yang menyatakan akad kredit itu cacat hukum karena pemalsuan. Bank akhirnya menyerah mengejar rumahku dan fokus mengejar Edo. Berbicara soal Edo, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Daud. Dia rutin memberiku update setiap beberapa bulan, semacam hiburan kecil bagi kami. Info terbaru. Mantan suamimu baru saja keluar dari rutan setelah menjalani 10 bulan penjara untuk kasus pemalsuan dokumen. Kabarnya sekarang dia kerja jadi sales obat herbal keliling. Tinggal di petakan daerah pinggiran Depok. Motornya motor bebek tahun 2005. Aku membaca pesan itu tanpa rasa benci. Hanya rasa iba yang jauh. Roda kehidupan berputar begitu cepat. Dari manajer dealer mobil mewah yang sombong, menjadi mantan narapidana yang menjual obat keliling. Kehancuran reputasi di industri otomotif membuatnya mustahil mendapat pekerjaan kerah putih lagi. Dan Fania? Wanita itu nasibnya lebih tragis. Laporanku ke Dirjen Pajak memicu efek domino. Dia tidak hanya didenda miliaran rupiah sampai bangkrut, tapi juga terseret kasus investasi bodong yang dilaporkan korban-korban lain setelah beritanya mencuat. Saat ini dia masih mendekam di penjara wanita Pondok Bambu, menjalani vonis 4 tahun penjara. Semua tas Hermes dan mobil mewahnya sudah disita negara dan dilelang. CV Fania sejahtera, kini tinggal nama di berkas dakwaan. Aku membereskan laptopku, membayar tagihan kopi, dan berjalan keluar menuju parkiran valet. Petugas valet dengan sigap membawakan mobilku. Bukan Avanza tua yang kuncinya pernah dilempar Edo. Itu adalah sebuah SUV Eropa terbaru berwarna putih mutiara. Mobil yang kubeli dengan uang hasil keringatku sendiri, atas namaku sendiri, tanpa campur tangan laki-laki manapun. Saat aku duduk di balik kemudi, mataku tertuju pada gantungan kunci mobilku. Di sana, tergantung sebuah bandul kecil. Itu adalah duplikat dari kunci mobil Avanza lama yang dilempar Edo malam itu. Kunci aslinya sudah kupajang di bingkai foto di kantor baruku, dengan tulisan di bawahnya, kunci menuju kebebasan. Tapi duplikat kecil ini kubawa kemana-mana sebagai pengingat.
Pengingat bahwa aku pernah diremehkan. Pengingat bahwa aku pernah dibuang. Dan pengingat bahwa wanita yang dibuang itu kini bisa menyetir kemanapun dia mau, dengan kecepatan berapapun yang dia inginkan. Aku menyalakan mesin. Suara deru halus mesin mobil menyambutku. Aku memasang kacamata hitam, melihat wajahku di spion. Kerutan halus di sudut mata karena lelah menangis setahun lalu sudah hilang, digantikan oleh aura percaya diri yang bersinar. Aku menginjak gas, meluncur membelah jalanan Jakarta, menuju sekolah anak-anakku. Aku, Kartini, bukan lagi korban. Aku adalah pemenang. Dan bagi para suami di luar sana yang berpikir bisa membodohi istri mereka soal uang, hati-hati. Mungkin istri kalian akan menjadi klienku berikutnya.